Ada sebagian dari kelompok pendukung Kiai Haji Imaduddin ini yang bergembira belakangan ini atau hari-hari ini menyambut keputusan Kongres ke-13 Jatman. Kiai Haji Halwani menjadi ketua Jatman menggantikan Habib Lutfi bin Yahya yang sudah 23 tahun bahkan mungkin 24 tahun menjadi ketua Jatman, karena Habib Lutfi itu dari tahun 2000 sampai mestinya tahun 2023 ya. Tapi kok nggak ada kongresnya, makanya tahun 2024 diadakan kongres, Habib Lutfi tidak terpilih sebagai ketua. Kenapa pendukung Kiai Imaduddin sebagian, ya saya tidak bilang semua ya, gembira? Karena di pikiran mereka Mbak Alawi sudah tidak jadi penguasa di Jatman. Mbak Alawi sudah tersingkir. Tapi ini agak menggelitik kalau kita melihat prosesnya. Pertama dari mulai ketika rekaman bagaimana ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu dalam tanda kutip itu seperti narasinya keras mempersoalkan Jatman ini. Ini Jatman ini organisasi di bawah NU apa bukan? Artinya siapa yang dipersoalkan di situ? Ya Jatman, ya ketua Jatmannya otomatis. Dan pada waktu itu ya Habib Lutfi. Tapi di satu sisi Gus Yahya ini masyhur di kalangan kelompok Kiai Haji Imaduddin ini sebagai pro Balawi, budak Mukibin, Mukibin, budak Balawi. Ya contohnya dimaki-maki. PBNU buta mata, buta hati. Ketum PBNU tolol, diajak debat nasab. Artinya kan jelas berseberangan. Apalagi Rois Amnya, tua bangka. Ada itu kan. Sudah jadi Mukibin. Ketika tegas sekali menegaskan Ubaidillah itu adalah putra Ahmad. Ketika tegas mengatakan Balawi sahih nasabnya, sudah diakui oleh ulama bahwa kita cara beragama itu mengikuti ucapan para ulama. Bahkan ini dikaitkan dengan gara-gara dua orang ini pro Balawi makanya harus ada MLB, menggeser dua orang ini. Coba dipikir pelan-pelan. Ketika bicara masalah pro kontra nasab, kedua orang ini Gus Yahya dan Kiai Miftahl Ahyar jelas tidak di kubunya Kiai Haji Imaduddin, jelas itu. Tapi ketika bicara masalah Jatman, mereka sepakat. Bahkan mereka, PBNU inilah yang memfasilitasi, yang menengahi, bahkan yang memediasi sampai terlaksananya kongres, sampai diangkatnya Kiai Haji Halwani, sampai dalam tanda kutip tergesernya Habib Lutfi. Artinya apa? Berarti sebetulnya itu nggak ada kaitannya dengan nasab, tapi kaitan dengan aturan organisasi. PBNU itu berjalan di rule-nya. PBNU sebagai atasan dari Jatman, karena Jatman itu adalah badan otonom NU, maka kalau ada hal yang tidak semestinya terjadi di situ, ya diatasi oleh PBNU-nya. Ya tidak mau tahu yang jadi ketua siapa, mau Habib Lutfi lagi, mau Kiai Halwani, bahkan misalnya itu Jatman itu bukan Habib Lutfi jadi ketuanya, misalnya Kiai Haji Mukidi, tetap aja Kiai Haji Mukidi kalau sudah mestinya nggak jadi ketua, ya nggak jadi ketua. Jadi kalau bicara masalah Monas luar biasa, kelompok-kelompok sebelah ini mendukung luar biasa itu, mendukung disingkirkan dua orang ini, diganti. Kenapa? Karena sudah jadi Mukibin. Tapi ketika mereka berdua ini memprakarsai atau menjadi pihak yang andilnya besar sekali dalam tergesernya Habib Lutfi dan diangkatnya Kiai Halwani, mereka mau bilang apa? Tergeser dalam artian sudah tidak jadi ketua lagi, bukan disingkirkan. Kenapa? Karena kongres itu resmi dipilih. Lagi pula saya pikir ini kan Toriko ya, mestinya tidak boleh ada bahasa dalam tanda kutip perebutan kekuasaan. Walaupun sebetulnya bukan itu bahasanya. Nggak ada orang berebut, ahli Toriko kok rebutan kekuasaan. Kekuasaan kan dunia Pak. Ahli Toriko ini kan orang yang mengawal hati. Toriko ini adalah jalan spesifik menuju Tuhan. Bukan jalan hanya dengan modal belajar apa dan sebagainya, tapi sudah Toriko, pembersihan hati. Kan agak-agak tidak masuk akal kalau Toriko kok ada konflik. Ya makanya saya bilang tidak ada konflik ya. Kalaupun misalnya ada persoalan bukan di Torikohnya, bukan di orang-orangnya, tapi mungkin karena Toriko ini sudah diwadahi organisasi, wadahnya saja yang bermasalah. Sama dengan misalnya, saya coba beri pembelaannya, karena ada orang yang bilang ini apaan sih katanya ahli Toriko kok rebutan kekuasaan. Bukan begitu ya. Jadi misalnya ada gelas, di situ susu, kalau gelasnya yang retak, ya mungkin secara performa atau secara kelihatannya memang tidak seindah ketika gelasnya tidak retak, tetapi tidak mempengaruhi kualitas susunya. Susunya tetap dengan rasa yang sama, atau madunya tetap dengan kualitas yang sama, ditempatkan di gelas yang retak. Cuman kalau retak nanti keluar susunya, tambah sedikit ya. Tapi tetap saja itu tidak mempengaruhi isinya. Nah ini pentingnya kita mengerti bahwa jangan lalu
menghujat-hujat ini toriko apaan sih kok. Nggak gitu ya. Apalagi kalau kelompok yang anti toriko ya, memang toriko itu sufi itu orang-orang musyrik dianggap kuburiyun dan sebagainya, itu lain sudah ya, itu kelompok nggak tahu lebih dekat kemana kelompok ini. Tetapi yang jelas kita memahami bahwa PBNU itu tidak terseret dari konflik masalah nasab, dia tidak pro, dia tidak kontra dengan Balawi, di tengah-tengah mengayomi semua. Tapi ketika bicara tentang kebenaran, maka Rais Amnya menegaskan apa yang beliau yakini. Tentang nasab Balawi, beliau sampaikan yang beliau yakini. Begitu juga ketum PBNU-nya mengatakan apa yang beliau yakini benar. Karena apa mungkin kita percaya dengan orang yang levelnya sudah ketum PBNU mengucapkan sesuatu yang dia sendiri mengatakan itu tidak benar. Dan yang hatinya menolak, berarti kan munafik. Masa kita punya ketua yang munafik, kan tidak mungkin ya. Jadi mari kita memahami ini bahwa nggak ada kaitannya ya. Jatman lah, MLB lah, nggak ada kaitannya dengan Balawi cucu Nabi palsu atau asli. Jadi nggak ada bahasa, wah sekarang ini cucu Nabi sudah palsu, sudah nggak boleh lagi jadi ketua Jatman. Singkirkan, nggak ada begitu. Seandainya Habib Lutfi itu bukan bin Yahya, bukan Balawi, misalnya marganya Mukhidi, ya sama aja. Lagi pula Habib Lutfi juga saya kira sudah waktunya legowo lah ya. Sudah 23 tahun Pak. Kita itu memang kalau dalam jabatan ketua terlalu lama itu nggak bagus. Bahkan kita belajar dari negara ini, Pak Harto 32 tahun ya. Begitu juga pemimpin-pemimpin di Arab itu yang puluhan tahun. Memang kalau yang sudah bertahun-tahun begini ini, kayaknya untuk diganti itu tidak akan semulus seperti biasanya. Mesti ada sedikit freak, sedikit ada pergesekan lah. Nah, itu kita maklumi lah. Tapi ini kan toriko, ini kan ulama-ulama yang hatinya bersih. Iya bukan ulamanya Pak, tapi organisasinya. Ya, organisasi, karena kita menghakimi hati orang, lebih baik kita meyakini hati orang itu bersih. Kita benar, kita salah, nggak ada urusan. Daripada kita meyakini hati orang itu kotor, karena itu sudah buruk sangka. Buruk sangka itu buruk. Terbukti atau tidak terbukti tetap buruk. Namanya aja buruk sangka ya. Jadi mari kita belajar menyikapi apapun yang terjadi itu. Oke, kita percaya dengan sesuatu, tapi tetap pakai pikiran yang normal, pakai pola pandang yang waras. Nggak semua dikait-kaitkan. Ada pohon pisang rubuh, wah pohon pisang Balawi nih rubuh dia. Jadi jangan begitu ya. Walaupun saya yakin banyak sekali yang menjadikan ini seolah-olah kemenangan satu kelompok. Jadi Habib Lutfi tersingkir, tumbangnya Balawi. Padahal saya pikir kalau misalnya seperti itu, mestinya Balawi yang lain tuh muncul bersuara protes. Habib Rizik misalnya, Habib Hanif misalnya, mereka nggak mau tahu Pak, nggak ada urusan. Mau Habib Lutfi dari Balawi ya, dia tersingkir atau nggak ada urusan, nggak ada itu. Ada dari Balawi yang nggak terima, nggak ada, nggak ada begitu. Kenapa? Karena ini urusan organisasi, urusan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Ada aturan mainnya, ada mekanismenya, ada ADART-nya. Mukidi lah, kalau kita tidak semestinya jadi ketua lagi, tidak jadi ketua. Enggak mesti karena nasabnya ya, Mukidi bukan anaknya Maman, palsu, anaknya Maimun dan sebagainya ya. Allahumma hdina hada sabil. Assalamualaikum.